gitu. Tapi kalau secara jumlah rekening itu yang sudah dilindungi 99,94%. Oh, ya, jadi udah hampir aman lah. Aman lah. Rekening-rekening kita tuh udah aman. Nyimpen uang di bank lah. 3T. Yang pertama adalah memastikan bahwa simpanannya itu tercatat di dalam pembukuan bank. Oke, ini sering terjadi nih, sering terjadi di masyarakat kita di mana kadang-kadang saking percayanya nih dengan marketingnya, kita titip nih uangnya, tolong disetorkan dong gitu, dikasih catatannya kadang-kadang bahkan di bekasnya bungkus rokok gitu mas, udah ini setor nih seperti itu gitu ya. Ternyata ini tidak dimasukkan di pembukuannya bank, tidak dicatat di dalam pembukuannya bank. Nah, pada saat nantinya banknya ini dicabut izin usahanya, ini akan bermasalah karena bank merasa tidak pernah menerima, di pembukuannya tidak ada, sehingga ini tidak dianggap sebagai simpanan. Silakan kalau misalkan nasabah, pasti akan ada pengumuman ya bahwa bank ini kemudian berada di dalam kondisi dicabut izin usahanya, kemudian tim likuidasi LPS akan hadir di sana, diumumkan. Nah, baru kemudian nasabah ya biasanya kita akan menunjuk bank pembayar. Sebenarnya secara undang-undang ya kita tuh bisa menyelesaikan kayak klaim penjaminan itu sekitar 90 hari. Tapi case selama ini yang terjadi, bahkan yang kemarin di beberapa tempat yang di Jawa Timur itu bahkan 5 hari aja udah ada pembayaran tahap pertama. Di Jepara kemarin yang terakhir, Pak. Asalkan itu tadi, asalkan mereka memastikan bahwa 3T-nya itu terpenuhi, itu pasti cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, kepercayaan atau trust adalah kunci untuk stabilitas sistem keuangan dan perbankan di dunia manapun, tentu saja termasuk di Indonesia. Dan lembaga penjamin simpanan atau LPS mempunyai peran penting untuk menumbuhkan kepercayaan itu. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa saja tugas, fungsi, dan apa saja yang telah dilakukan LPS untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, bersama saya telah hadir Bapak Bambang S. Hidayat, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat ini Pak. Alhamdulillah. Ya. Pak Bambang, sebelum kita ngobrol lebih jauh, sebagai reminder Pak Bambang, bisa dijelaskan sebetulnya LPS ini tugas pokoknya dan fungsinya itu apa sih Pak? Monggo Pak Bambang. Oke, makasih Mas. Saya panggil Mas nggak apa-apa? Boleh, masih Mas. Muda soalnya. Iya, jadi mungkin kalau selama ini banyak diketahui oleh masyarakat itu baru BI, OJK dan Kementerian Keuangan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara keuangan, kalau kita bicara perbankan, itu ada yang masih kurang, yaitu lembaga penjamin simpanan, itu Mas. Ada beberapa pekerjaan yang memang spesifik harus di-handle oleh OJK, BI, dan Kementerian Keuangan. Tetapi kalau LPS sendiri, kita itu punya satu fungsi yang secara umum sama bagi setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu, yaitu memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan di Indonesia, stabilitas perbankan itu terjaga. Jadi itu fungsi utamanya LPS gitu ya. Tetapi yang lebih spesifik lagi adalah kita ini adalah otoritas sekaligus sebenarnya juga pelaksana. Ini agak unik nih, mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kita menetapkan kebijakan, tetapi kita sekaligus juga nantinya berkewajiban juga untuk melaksanakan, terutama di bidang terkait dengan penjaminan, terutama terkait juga dengan bidang resolusi, baik di perbankan maupun nantinya yang ini yang baru nih Mas, itu untuk perusahaan asuransi. Jadi tahun 2020 betul. Jadi tahun 2028 LPS itu punya kewajiban juga untuk melakukan fungsi penjaminan polis, sekaligus nantinya kalau misalkan ada perusahaan asuransi yang bermasalah, kita melakukan fungsi resolusi bagi perusahaan asuransi. Jadi di extend nih sekarang fungsinya. Gitu. Betul Mas. Pak Bambang. Pak Bambang, kalau saya mengibaratkan di permainan sepak bola, LPS itu kan seperti di pemain belakang gitu ya. BI di tengah, lalu OJK
sebagai strikernya gitu. Tapi boleh kan dari penjelasan Pak Bambang bahwa LPS juga bisa mensupport BI di tengah dan kemudian striker sehingga gol yang tadi stabilitas ekonomi keuangan bisa terjaga. Nah, ini pembagian tugasnya seperti apa? Iya. Jadi kalau kita berbicara Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK itu kan ada Kementerian Keuangan sebenarnya juga berfungsi juga di sana. Kemudian koordinatornya. Beliau koordinatornya. Jadi Menteri Keuangan adalah koordinator dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian Kementerian Keuangan sendiri bertanggung jawab di urusan fiskal tentunya. Kemudian kalau Bank Indonesia biasanya terkait dengan sistem pembayaran. Jadi karena bank-bank kan juga mungkin Mas juga ketahui kalau bank-bank itu juga punya sistem pembayaran, punya ATM segala macam. Nah itu Bank Indonesia lebih banyak berkecimpung di sana. Kemudian yang saya dengar juga Bank Indonesia itu sekarang bahkan punya kepentingan untuk memastikan perekonomian juga. Jadi pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu fungsi dari Bank Indonesia. Nah, kalau kita bicara OJK karena main supervisor perbankan di Indonesia, makanya fungsinya Bank Indonesia OJK adalah untuk mengatur dan mengawasi bank. Nah, ada irisan nanti dengan LPS. Kalau LPS itu kita adalah institusi yang memiliki kewenangan untuk meregulate fungsi penjaminan sekaligus juga resolusi perbankan dan asuransi. Plus satu tambahan lagi yang barangkali sering sekali kita lupa sampaikan atau mungkin terlewat kita sampaikan adalah nanti suatu saat sama-sama tidak kita harap terjadi krisis, LPS itu bertanggung jawab juga untuk memastikan restrukturisasi perbankan. Ya, jadi kalau mungkin dulu pernah ingat ada PPPN tuh Mas. Betul. Di krisis itu fungsinya betul tahun 98 itu Pak. Betul. Nah, itu fungsinya itu sekarang ditangani oleh LPS. Jadi sebagian fungsinya BPPN pada saat itu dihandle oleh lembaga penjamin simpanan gitu sekarang. Gitu. Oke Pak, jadi tugas utamanya satu itu memang menjamin ya, betul. Simpanan di bank, tapi juga mencegah agar tidak terjadi resolusi dan sebagainya Pak ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh nasabah sendiri Pak, apa sih yang perlu dilakukan sehingga dia mendapat jaminan dari LPS? LPS itu akan bergerak secara efektif pada saat bank itu dicabut izin usahanya di sisi fungsi penjaminannya. Jadi kalau banknya masih normal, banknya masih beroperasi seperti biasa itu Mas, kita belum masuk ke sana. Tapi begitu banknya ini dicabut izin usahanya, nah fungsi penjaminan kita itu baru berjalan di sana. Nah, nasabah-nasabah itu mesti memastikan, kita biasanya mengenal dengan 3T. Apa itu? Gampang itu ya. Jadi supaya mudah diingat kan gampangnya kita kasih singkatan-singkatan gitu maksudnya 3T. Yang pertama adalah memastikan bahwa simpanannya itu tercatat di dalam pembukuan bank. Ini sering terjadi nih, sering terjadi di masyarakat kita di mana kadang-kadang saking percayanya nih dengan marketingnya, kita titip nih uangnya, tolong disetorkan dong gitu. Dikasih catatannya kadang-kadang bahkan di bekasnya bungkus rokok gitu Mas. Udah ini setor nih seperti itu gitu ya. Ternyata ini tidak dimasukkan di pembukuannya bank, tidak dicatat di dalam pembukuannya bank. Nah, pada saat nantinya banknya ini dicabut izin usahanya, ini akan bermasalah karena bank merasa tidak pernah menerima, di pembukuannya tidak ada, sehingga ini tidak dianggap sebagai simpanan. Ini sering terjadi. Ada juga beberapa case nasabah yang akhirnya kita putuskan tidak layak bayar itu karena simpanannya tidak dicatat di dalam pembukuannya bank. Ini yang T pertama Pak ya? Ya, T yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat suku bunganya dipastikan tidak melebihi tingkat bunga penjaminannya LPS. Ya, jadi LPS itu secara periodik kita mengeluarkan semacam acuan tingkat bunga penjaminan. Nah, ini direview setiap periode, kemudian nanti diinformasikan. Tapi ini hanya berlaku untuk bank konvensional tentunya. Kalau bank syariah kan memang tidak menggunakan acuan bunga ya. Itu T yang kedua. Nah, T yang kedua ini juga mungkin lebih berhati-hati pada saat menerima cashback dari bank yang sifatnya cashback uang gitu Mas. Biasanya kan bank quote-unquote ya kadang-kadang dikasih iming-iming tuh. Nanti kalau nyimpan di sini dapat cashback, dapat ini gitu. Nah, pada saat nantinya itu bank di resolusi oleh LPS, kemudian kita melakukan salah satu kegiatan yang kita sebut rekonsiliasi dan verifikasi untuk memastikan apakah sebuah simpanan itu layak dibayar atau tidak. Nah, itu nasabah seringkali tidak
aware bahwa ternyata tingkat bunga penjaminannya iya itu suku bunga penjaminan, suku bunga tabungan atau depositonya itu melebihi tingkat bunga penjaminan akibat dari pemberian cashback tadi. Gitu. Jadi ini yang kedua yang mesti diperhatikan juga. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan kalau misalkan nasabah sendiri itu terlibat di dalam kegiatan yang merugikan bank. Misalkan aja dia punya kredit macet atau dia terlibat di dalam fraud yang itu di banknya dengan pengurusnya atau melakukan tindak pidana perbankan, ya ini bisa menyebabkan simpanannya menjadi tidak layak bayar. Jadi tidak dibayar atau tidak klaim penjaminannya tidak dibayar oleh LPS. Jadi 3T itu yang harus diperhatikan ya Tribuners. Dan ketika 3T itu terpenuhi Pak Bambang ya, terus naudzubillah min dzalik ada bank yang gagal gitu. Betul. Langkah apa Pak yang harus dilakukan nasabah agar simpannya menjadi ada jaminan Pak? Iya, yang penting nasabah yang pertama adalah jangan panik karena bagaimanapun juga salah satu fungsi kehadiran kita adalah memastikan kita ini sahabat nasabah Indonesia. Tagline kita seperti itu Mas. Sahabat nasabah Indonesia. Sahabat nasabah Indonesia. Itu salah satu tagline kita gitu ya. Yang pertama adalah memastikan yang 3T tadi. Kemudian di setiap kali kegiatan resolusi itu kita lakukan, biasanya ada tim LPS yang langsung terjun ke banknya. Jadi di situ ada tim yang tugasnya untuk menjelaskan kalau nasabah mau klaim seperti apa, kalau saya punya simpanan dengan kondisi seperti ini gimana itu tim LPS akan hadir di sana gitu Mas. Mas, Pak Bambang, kalau misalnya istilah resolusi itu ya sudah masuk, tapi ada juga fakta atau kejadian sudah masuk resolusi tapi kemudian sehat lagi lembaga perbankan itu. Betul. Ini ada satu case nih kemarin di Indramayu, Jawa Barat Pak. Jadi banknya sudah diserahin ke LPS karena dia sudah bank dalam resolusi. Kemudian LPS ada upaya-upaya tertentu untuk menyehatkan kembali. Nah, kita lebih senang sih kalau banknya itu sehat, tidak kemudian meluncur terus pemburukannya semakin menurun akhirnya kita likuidasi. Tapi kita senang kalau misalkan ada bank yang dengan upaya-upaya yang kita lakukan kerjasama dengan beberapa pihak itu kemudian kembali sehat lagi. Nah, kalau kembali sehat lagi, kalau tadinya diserahin ke LPS karena kondisinya memburuk, begitu sehat lagi kita serahkan kembali ke OJK itu, Pak. Gitu. Ya, jadi kita serahkan kembali ke OJK untuk nantinya bank itu beroperasi secara normal. Pengawasannya tetap di bawah supervisinya OJK gitu. Jadi bisa itu ada kejadian. Ada kejadian. Betul. Kemarin ini mungkin juga bagi LPS ini adalah sejarah baru. Kalau selama ini kalau BPR kan kesannya begitu masuk LPS sudah pasti dicabut izin usaha aja, pasti dilikuidasi aja, sehingga ada kesan kok kayak kita ini malaikat maut gitu. Tapi dengan adanya yang kejadian kemarin, ya alhamdulillah ada bank yang kemudian bisa disehatkan, tentunya koordinasi juga dengan teman-teman dari OJK juga gitu ya. Kita kembalikan lagi bank itu ke OJK tuh Mas. Pak Bambang, kalau misalnya masuk resolusi dan akhirnya memang tidak terselamatkan dan harus ditutup gitu ya. Lalu nasib nasabah itu langkah berikutnya seperti apa Pak Bambang? Iya, ya itu tadi. Silakan kalau misalkan nasabah pasti akan ada pengumuman bahwa bank ini kemudian berada di dalam kondisi dicabut izin usahanya. Kemudian tim likuidasi LPS akan hadir di sana, diumumkan. Nah, baru kemudian nasabah ya biasanya kita akan menunjuk bank pembayar. Sebenarnya secara undang-undang ya kita tuh bisa menyelesaikan kayak klaim penjaminan itu sekitar 90 hari. Tapi case selama ini yang terjadi bahkan yang kemarin di beberapa tempat yang di Jawa Timur itu bahkan 5 hari aja udah ada pembayaran tahap pertama. Di Jepara kemarin yang terakhir Pak. Saya baca itu 5 hari kerja sudah 5 hari kerja. Cair ya. Iya, sudah cair gitu. Asalkan itu tadi asalkan mereka memastikan bahwa 3T-nya itu terpenuhi, itu pasti cepat sekali gitu. Itu menjadi gelombang pertama pembayaran itu nggak lama kok. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya Tribuners, saya kira 5 hari kerja kalaupun terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya Pak Bambang. Betul. Pak Bambang, sebetulnya selain bank, tadi sudah disebut asuransi Next ya, tapi BPR, ada lagi nggak Pak lembaga keuangan yang juga dijamin oleh LPS? Kalau prinsipnya seluruh bank yang beroperasi di Indonesia itu ini bahkan wajib nih menjadi peserta penjaminannya LPS, Mas. Jadi
baik bank asing yang punya kantor cabang sekalipun, jadi bank umum, kemudian bank perekonomian rakyat, baik yang konvensional maupun yang syariah, bank asing sekalipun yang punya cabang di sini, walaupun dia kantor pusatnya di luar negeri, tetapi beroperasi di sini, itu juga wajib menjadi peserta penjaminannya LPS. Jadi semua bank by law, by undang-undang itu memang punya kewajiban untuk menjadi peserta penjaminan LPS. Tentunya dengan kewajibannya ya, misalkan aja memberikan kontribusi kepesertaan, kemudian memastikan ada pembayaran premi, penjaminan seperti itu. Gitu. Untuk produk Pak Bambang, selain simpanan, kayak reksadana itu juga ada jaminan dari LPS? Saat ini enggak. Jadi memang gitu. Amanat yang diberikan oleh undang-undang, kewenangan kita itu hanya untuk produk yang berupa simpanan ya, misalkan giro, tabungan, deposito, atau beberapa produk yang mungkin dipersamakan dengan itu gitu Mas. Ya. Gitu ya. Pak Bambang, sisi lain begini, masyarakat percaya pada perbankan, tapi ada juga yang mempertanyakan kenapa LPS nggak sekalian bisa mengeluarkan blanket guarantee, tapi seluruh simpanan bisa ditanggung gitu loh, tapi hanya dibatasi 2 miliar ya sekarang Pak. Bisa dijelaskan Pak? Iya, dulu pernah sebenarnya kita pemerintah itu pada saat itu memberikan blanket guarantee gitu ya, jadi semuanya dijamin bukan hanya simpanan gitu ya. Tetapi pada saat itu mungkin langsung bisa memberikan ketenangan kepada nasabah gitu. Tetapi ternyata ada side effect-nya nih Mas. Ada moral hazard yang kemudian ditangkap pengurus bank, manajemen bank itu seakan-akan nantinya punya kecenderungan untuk memindahkan risikonya itu ke pemerintah semua gitu. Jadi apapun risikonya bank ya udah kan dijamin sama negara, dijamin sama pemerintah gitu. Akhirnya ya mereka quote-unquote ya, mungkin tata kelolanya akhirnya ya udah santai-santai aja kan, kalau ada apa-apa nanti dijamin oleh pemerintah gitu. Makanya kita batasin yang dijamin adalah simpanan dengan kriteria maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Nasabah per bank. Ya, itu artinya boleh misalnya kita maksimal berapa akun di perbankan Pak yang dijamin? Boleh, misalkan gini, punya uang 10 miliar nih, nah itu dipecah-pecah 2 miliar tuh boleh gitu. Jadi misalkan dipecah di bank A, bank B atau apa itu boleh gitu. Nggak ada batasan Pak, berapa miliar total? Cuman kayaknya capek deh kalau terlalu gede gitu Mas. Iya. Kalau mecah-mecah gitu ya. Tapi boleh pada prinsipnya itu secara undang-undang nggak ada masalah. Karena ketentuan kita itu 2 miliar per nasabah per bank gitu. Jadi kalau beda bank, kemudian beda nama misalkan putranya gitu ya, atau putrinya dikasih 2 miliar semuanya dijamin kok. Aman. Aman. Jadi intinya sebetulnya angka 2 miliar sudah diprediksi bahwa kalau ini terjadi toh itu akan menyelamatkan sistem keuangan kita gitu Pak. Betul, ya, karena karena esensi penjaminan kita itu kan kita melindungi nasabah kecil gitu. Dengan 2 miliar saja sebenarnya coverage penjaminan kita secara rekening. Jadi kan ada yang secara nominal, ada yang secara rekening. Secara rekening itu udah 99,94% rekening nasabah itu sudah dijamin oleh LPS dengan 2 miliar gitu ya, dengan 2 miliar ya. Ini termasuk salah satu yang paling tinggi juga di dunia. Jadi itu aja udah 99,94% rekening itu dijamin oleh LPS. Secara nominal sih memang sekitar 46 sekian ya, memang secara nominal gitu. Tapi kalau secara jumlah rekening itu yang sudah dilindungi 99,94%. Ya, jadi udah hampir aman lah. Rekening kita tuh udah aman. Nyimpan uang di bank lah. Iya, apalagi saya sih pasti aman karena di bawah 2 miliar itu. Apalagi saya. Iya. Pak Bambang. Tadi sudah disarankan bahwa semua lembaga keuangan sebaiknya ikut LPS. Iya. Tapi ada juga yang belum ikut, Pak. Enggak boleh. Jadi kalau bank itu wajib. Kalau koperasi BPR? Nah itu kalau KBPR atau karena gini, ada BPR yang bentuknya koperasi itu juga ada. Zaman dulu itu ada. Itu ada juga itu masuk segini. Asalkan dia beroperasi sebagaimana layaknya bank, mungkin bentuk badan usahanya itu, tapi dia wajib menjadi peserta penjaminan kita juga gitu. Tapi kalau koperasi memang pure koperasi itu bukan menjadi peserta penjaminan kita gitu Mas. Artinya kalau dia meskipun dia ada simpan pinjam segala macam, gitu ya. Itu tapi tidak dijamin oleh LPS. Gitu. Betul. Pak Bambang, di dalam undang-undang itu selain menjaga stabilitas, tapi LPS juga punya wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap lembaga keuangan. Bentuk apa yang boleh ada sanksi, Pak? Iya, misalkan aja ada keterlambatan penyampaian
pembayaran premi. Itu tentunya kan gini, kita itu juga secara undang-undang punya kewajiban untuk memupuk dana itu 2,5% dari total DPK. Artinya total DPK kan terus naik itu Mas. Iya. Ya, karena terus naik, tentunya kewajiban kita untuk memupuk dana itu terus naik. Nah, pada saat bank tidak membayar premi atau apa, nah itu tentunya ada juga sanksinya gitu ya. Jadi ada mungkin denda yang kita terapkan gitu ya. Ada juga kewajiban lainnya yang secara administratif juga mesti dipenuhi oleh bank, itu juga ada juga. Gitu. Gitu. Nah, untuk khusus Jawa Timur, Pak Bambang, apakah ada catatan tahun ini berapa bank, Pak, lembaga keuangan yang masuk ini perawatan LPS? Betul. Mungkin saya sampaikan secara total sekalian ya. Jadi dari tahun 2005 sampai dengan bulan Mei kemarin tuh sebenarnya di Jawa Timur tuh udah ada 17 bank itu yang dilikuidasi. Tapi bentuknya memang BPR, jenisnya memang BPR, bukan nggak ada bank umum. Itu kita tahun, juga mulai tahun 2005 sampai dengan 2024 ini, sampai dengan 2024. Nah, kalau kita berbicara dari 17 bank tersebut, ini mencakup, sorry saya lihat catatan ya. Silakan, Pak. Kalau yang 17 BPR dari tahun 2005 sampai dengan 8 Mei itu sudah kita bayarkan simpanannya itu sebanyak 242 miliar tuh Mas. Dan jumlah rekeningnya luar biasa, 54.700 rekening. Jadi memang cukup banyak. Jawa Timur termasuk kalau kita bicara nasional nih ya, ini nomor 3 nih jumlah bank yang dilikuidasi. Jadi yang pertama adalah Jawa Barat, kemudian yang kedua adalah Sumatera Barat, dan yang ketiga adalah Jawa Timur. Jadi sudah ada 17 bank yang dilakukan resolusi di Jawa Timur. Agak lumayan juga gitu. Makanya kita butuh perhatian juga untuk Jawa Timur ini secara khusus gitu. Ya. Pak Bambang, di dalam analisa LPS sendiri ya, ketika ada penutupan segala macam, itu nggak ada dampak di ekonomi, pertumbuhan ekonomi di satu wilayah, atau justru malah itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu. Pada saat apa? Ketika saat ada penutupan. Gitu. Tentunya gini ya, kalau kita berbicara bank ini kan mereka ini berfungsi sebagai salah satu fungsi utama bank adalah intermediari. Jadi menghimpun dana, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat gitu ya. Kita tentunya senang begitu ada bank di satu wilayah karena artinya ada fungsi intermediasi yang berjalan di sana. Kalau fungsi intermediarinya itu berjalan lancar, tentunya kegiatan ekonomi juga akan berjalan lancar juga. Kita nggak berharap ada bank yang ditutup sebenarnya, karena bagi LPS itu juga ada risiko finansial juga kan. Kita harus membayar klaim penjaminannya segala macam. Tapi nggak apa-apa karena ini memang kewajiban dari undang-undang. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Nah kalau ada bank yang ditutup, kadang-kadang gini, kebanyakan case bank ditutup itu karena terjadinya fraud yang dilakukan tata kelola lah terkait dengan tata kelola. Nah pada saat ini terjadi, biasanya yang akan rugi kan adalah nasabah gitu ya. Bisa jadi yang tadi yang tidak terpenuhi 3T segala macam itu. Nah kita sih berharap ya tidak ada bank yang ditutup. Artinya apa? Kalau ada bank yang ditutup tentunya mungkin akan sedikit banyak memberikan pengaruh ke perekonomian setempat. Karena itu tadi penghimpunan dana, penyaluran kreditnya tidak berjalan. Tapi saya izin tambahkan. Siap. Tapi kalau kita berbicara semangat untuk memperbaiki bank supaya kuat permodalannya gitu ya, tentunya kita juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK untuk lebih memperkuat permodalan dengan melakukan konsolidasi atau apa. Kan ini tidak berarti jumlah bank berkurang, tetapi kemudian tidak mampu beroperasi juga. Tetapi banknya menjadi semakin sehat, banknya menjadi semakin kuat. Nah ini tetap bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi intermediarinya tetap berjalan juga gitu. Pak Bambang, ini kan LPS 2 ya. Ini LPS 2, kantor baru ya di kawasan Pakuan Tower ini. Pakuan Tower. Ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan tugas dan fungsinya, kemudian apa yang dilakukan ke depan agar tugas dan wewenang LPS itu berjalan makin bagus, Pak. Betul. Dengan adanya kantor baru ini. Iya. Jadi kantor perwakilan itu sebenarnya ada. Salah satunya yang utama adalah untuk melakukan fungsi edukasi dan sosialisasi, Mas. Jadi memang kita sadari bahwa yang pertama yang kenal LPS itu
sebesar yang kenal BI sama OJK nih. Iya. Karena selama ini kita ada di Jakarta. Oke. Nah, kenal, tahu tentang, kita biasanya membagi menjadi gini, tahu, kemudian paham dan percaya. Oke. Tahu mengenai LPS, program-programnya, paham mengenai program-programnya, baru kemudian percaya terkait dengan program-program yang dijalankan oleh LPS. Nah, kita secara rutin nih membuat survei, berapa sih yang tahu LPS, paham LPS, percaya LPS gitu. Setiap tahun sebenarnya naik gitu. Tetapi dengan adanya mandat yang baru, kita rasakan rasa-rasanya kita juga harus semakin dekat nih ke masyarakat. Makanya kita buka kantor perwakilan. Nah, fungsi utama kantor perwakilan itu adalah melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan program penjaminan, terkait dengan resolusi, bagaimana kemudian masyarakat ya jangan panik kalau misalkan ada bank yang ya karena beberapa permasalahan kemudian dicabut izin usahanya, dilakukan resolusi, dilikuidasi karena simpanannya kan aman dijamin oleh LPS itu. Fungsi edukasi itu yang terus-menerus akan kita jalankan. Gitu. Lebih konkret ada program-program khusus Pak dalam rangka meningkatkan literasi dan edukasi LPS. Betul. Ya, jadi kita bekerja sama dengan KSSK yang ada di Jawa Timur, Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian dengan OJK juga. Ada beberapa program yang kemarin temu media juga udah kita lakukan kemarin yang di salah satu dengan BI ya, hadir juga ya kemarin di koordinir oleh BI. Nanti secara rutin ini akan bergiliran hostnya. Jadi nanti BI, OJK gitu. Kemudian beberapa kegiatan yang dengan Pemda. Kita kemarin banyak terlibat pada saat Surabaya lagi ulang tahun ya, hari jadi Kota Surabaya. Kita memberikan edukasi tuh melalui beberapa kegiatan yang melibatkan masa besar nih, yang ribuan. Rujak Ulek kemarin. Kita juga terlibat di sana. Kemudian yang pas ada acara dengan Kusidam kemarin ya kita juga memberikan edukasi juga. Kemudian yang Surabaya Vaganza kita juga mengenalkan tentang LPS itu apa sih, kemudian bagaimana fungsinya. Nah, ke depan kita juga memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum juga. Ya, jadi karena banyak case bank yang kemudian ditutup itu lebih karena masalah fraud, tindak pidana perbankan, tata kelola ya. Kita kemarin bulan lalu ya, sehari sebelum peresmian itu membuat acara yang mendatangkan pakar enterprise risk management, memberikan edukasi kepada teman-teman Perbarindo misalkan ya. Jadi BPR yang menjadi anggota Perbarindo itu kita undang, ada trainer yang datang bagaimana mengelola tata kelola di masing-masing, itu juga kita lakukan. Nah, ke depan juga ada kerjasama kita dengan kejaksaan, kemudian dengan kepolisian. Kemarin kami juga melakukan audiensi dengan Pangdam juga gitu ya. Kira-kira apa yang mungkin bisa dikerjasamakan. Ada cukup banyak kegiatan yang nanti kita lakukan. Ini jadi sibuk sekali ini sekarang Pak Bang. Ini agendanya udah penuh nih sampai bulan Juli itu udah penuh banget ini. Padahal baru mulai Mei ya Pak ya? Baru Mei. Betul. Itu kalau wilayah kerjanya LPS 2 itu meliputi mana saja Pak? Iya. Jadi walaupun kita ini berkantor di Surabaya, di Jawa Timur, ternyata kami juga punya kewajiban untuk mengelola wilayah Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Untuk awal mungkin Kalimantan juga karena kalau nanti jadi ibu kota, kemudian kantor pusat pindah ke sana, bisa jadi kami nanti akan ada wilayah yang lain. Gitu. Oke, menarik sekali Pak Bambang. Tapi ini penting juga ini Pak Bambang sebagai pejabat. Yang nanti kalau ada apa-apa, ini kan banyak yang mencari gitu ya. Boleh cerita Pak, karir Pak Bambang sebelum akhirnya menjadi kepala LPS 2 Surabaya Pak Bambang. Mungkin jadi, bisa dimulai dari dulu sekolahnya lahir di mana, sekolah di mana. Waduh ya. Karirnya monggo. Iya. Jadi saya sebenarnya orang Jawa Timur nih. Ini mulai kampung nih. Jawa Timur. Ya, wong Jawa Timur. Ini saya asli dari Kediri. Dari Kediri sejak SD, SMP, SMA saya juga dari Kediri. Kemudian kuliah pun juga saya nggak tahu ya, kalau orang Jawa Timur tuh kan rata-rata dulu sih pengennya ya di Jawa Timur aja gitu ya. Saya kuliah di Brawijaya gitu ya. Brawijaya fakultas apa Pak? Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi tahun 94. Akuntansi, gitu ya. Manajemen. Kemudian lanjut lagi S2 di UGM, kemudian sekarang ya didoakan aja lagi nyusun disertasi disertasi juga. Moga-moga aja ya bisa lancar gitu. Nah, banyak karir memang diawali dulu pernah di Jawa Timur, tetapi saya juga pernah juga di Lombok, pernah juga di mana? Daerah
Pandeglang gitu ya. Ada proyek-proyek yang kita lakukan dengan Rabobank gitu ya. Tapi memang banyak karir saya itu di perbankan gitu ya. Saya pernah di perbankan ya. Saya bankir cukup lama, baru kemudian masuk LPS di tahun 2013. Sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah kalau di LPS itu apa ya? Organisasinya mungkin nggak terlalu besar, tetapi karena kita terus mendapatkan mandat baru, sehingga di dalam itu pengembangan organiknya itu cukup banyak. Tantangannya besar Pak soalnya Pak. Betul. Pak. Jadi wasit. Iya, jadi di LPS sendiri saya udah pindah ke 7 bagian lah. Alhamdulillahnya dari ya sekitar 10 tahun di LPS ternyata udah dipindah-pindah ini 7 bagian gitu. Menarik sih karena menjadi sebuah pengalaman baru gitu ya. Bagaimanapun juga dan salah satu pengalaman yang menarik itu Mas. Iya, Mas. Ini adalah jualan bank nih. Kan jarang-jarang ya. Biasanya kita kan jualan panci kita apa-apa gitu. Jualan bank nih. Dulu pada saat ada bank, kalau mungkin pernah dengar Century nih. Tentunya rame nih kalau dengan media gitu ya. Dulu saya menjadi salah satu tim penjualannya Bank Mutiara yang sekarang menjadi Citras itu gitu. Itu pengalaman menarik sekali karena ternyata lika-liku jualan bank itu nggak gampang gitu. Bagaimana memastikan compliance-nya, bagaimana memastikan bahwa tingkat pengembalian kita optimal itu nggak gampang. Itu salah satu pengalaman yang menurut saya beruntung menjadi bagian dari tim itu gitu. Dan itu sukses sehingga tidak menjadi pemicu adanya krisis Pak. Saya kira itu banyak manfaatnya, tapi kadang orang nggak tahu Pak ya di balik layarnya seperti apa gitu. Iya betul. Tahunya yang muncul pemerintah saja yang salahkan gitu ya. Iya. Padahal dulu ceritanya seperti apa ya? Ya nggak tahu. Jadi kita nggak tahu kan. Tapi itu menarik itu. Baik, luar biasa sekali Tribuners. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan Pak Bambang S. Hidayat, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya. Intinya bahwa seperti tagline-nya LPS, sahabat nasabah Indonesia, maka jangan ragu untuk menjadi bagian dari sistem perbankan di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.